Oke teman-teman semua selamat selamat sore menuju malam. Eee, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haris Hakim Ridwan. Saya mohon maaf apabila memang saya harus, menjelaskan beberapa hal ini secara, eee, dalam bentuk VBL gitu ya, karena, saat ini saya mungkin masih kesulitan untuk ngomong jadinya, sebelum tindakan dilakukan, saya udah buat video ini antisipasi apabila memang hal ini terjadi gitu ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit aja teman-teman soal masalah apa sih sebenarnya benefit yang akan didapatkan institution apabila menggunakan Menti by Mentors gitu ya. Jadi, singkatnya Menti by Mentors itu adalah inovasi teknologi AI yang bisa gitu bahasanya bisa, membantu peserta didik untuk bisa lebih paham materi-materi sekolah maupun perkuliahan sesuai dengan learning style-nya masing-masing gitu ya teman-teman. Jadi ini kita mulai dulu untuk penjelasan sedikit tentang learning style. Di learning style ini teman-teman mungkin udah banyak yang tahu kalau ada 3 learning style. Yang pertama itu adalah, eee, visual, terus yang kedua juga ada auditory, dan yang ketiga tentunya ada kinestetik gitu ya teman-teman. Visual berarti artinya, peserta didik lebih paham apabila melihat langsung gitu ya teman-teman. Bisa menggunakan video, bisa menggunakan presentasi, bisa secara langsung di kelas, intinya asal tidak ada distraksi di mata dia, tidak ada yang lalu lalang dan lain-lain, dia akan lebih mengerti gitu, dia akan tetap mengerti gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya, auditory. Kalau auditory artinya, orang itu lebih memahami apabila dia mendengarkan. Jadi sebenarnya orang yang auditory itu apabila ada dosen ataupun guru yang menjelaskan di depan menggunakan PPT ataupun yang lain, dia sebenarnya tidak perlu memperhatikan PPT tersebut, presentasi tersebut, penjelasan tersebut di papan tulis, cukup dengan mendengarkan dia sudah paham gitu teman-teman. Dia bisa sambil menulis dan lain-lain gitu ya. Intinya hanya dengan mendengar dia sudah paham gitu ya, tidak seperti visual yang benar-benar harus benar-benar melihat gitu ya teman-teman ya. Nah yang terakhir ada kinestetik, intinya kalau kinestetik, orang ini lebih aktif dibandingkan orang visual dan auditory dan cenderung suka bahasanya gimana ya, tidak tidak nyaman apabila harus berada di dalam kelas dalam waktu yang cukup lama. Dia bisa, fokusnya akan segera hilang apabila dia udah nggak nyaman gitu ya. Biasanya anak-anak kinestetik seperti itu dan lebih cenderung ingin berinteraksi langsung dengan benda-benda dibandingkan teori gitu ya. Jadinya, kita mencobalah untuk membuat suatu inovasi, gimana ya biar masalah gaya belajar ini bisa terselesaikan di Indonesia khususnya gitu ya. Nah di sini, untuk benefit-nya kita bagi menjadi 2 teman-teman. Jadi intinya Menti by Mentors itu membuat sebuah, laboratorium. Jadi kenapa harus laboratorium? Karena di sini kan kita memang dari awal tuh membicara soal sistem artificial intelligence, AI gitu ya. Kita pengen AI ini ada di setiap institusi. Nah, mungkin kita mikirnya gimana ya caranya biar AI ini bisa masuk ke setiap institusi tanpa harus kita, ngeluarin fee yang begitu banyak gitu ya. Walaupun memang kalau udah bahas AI ini pasti, fee-nya itu udah insane gitu ya, udah sangat besar gitu untuk merealisasikannya. Tapi dengan cara ada laboratory based on learning style ini, kita memikirkan bahwa sepertinya tidak akan lebih parah dibandingkan kita benar-benar bikin, apa ya bahasanya, instalasi sendiri gitu bahasanya ya. Nah, kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena ini, kita buat 2 laboratorium teman-teman. Ada visual auditory laboratorium yang disebut dengan VSAT laboratory dan yang kinesthetic laboratory ini kita sebut dengan simulation laboratory. Jadi visual auditor ini kita gabung jadi satu laboratorium, kinestetik kita bedakan gitu ya teman-teman. Karena visual auditor ini kita anggap mereka bisa memahami hal yang adalah hal yang bisa dipahami secara sama gitu ya. Tapi kalau kinestetik mungkin memang dia harus langsung berinteraksi gitu, jadi nggak bisa kita gabung gitu ya. Kita bahas soal Vset Laboratory dulu sedikit teman-teman. Jadi, anggaplah teman-teman ini merupakan sistem AI dari Menti, gitu ya. Nah, nantinya Menti ini akan kita masukkan ke dalam CPU, ya, ke dalam komputer. Nah, nantinya setelah dimasukkan ini, maka dari tim kami, kita akan bilang kalau komputer ini adalah Menti komputer, gitu ya. Nah, Menti komputer ini nantinya akan didistribusikan ke screen masing-masing komputer gitu, monitor gitu, di laboratorium VSET gitu. Nah, seperti ini visualisasinya teman-teman ya. Sorry sebentar. Nah ya, simulasinya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nantinya setelah didistribusikan maka setiap monitor itu
sudah ada sistem mentinya gitu. Nah, sistem menti ini buat apa sih? Sistem menti ini lebih lebih gampangnya intinya di aplikasi-aplikasi yang software-software yang sudah support by Menti, itu artinya di dalamnya itu sudah ada AI facilitator gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman arahkan kursornya ke tools yang mana, dan lain-lain, otomatis akan muncul pop-up tutorial ataupun step by step bagaimana sih cara menggunakan, eee, tools-tools tadi gitu ya. Nah, terus juga di dalam komputer nanti sistem Menti juga bisa, merespon apabila teman-teman bertanya secara langsung. Seperti halnya kayak Siri, Alexa, Google Voice, dan lain-lain seperti itu ya teman-teman kurang lebih. Nah, sehingga hal itu juga akan memudahkan, tim pengajar untuk tidak harus selalu mendampingi peserta didiknya gitu, teman-teman. Hanya sekedar, eee, ya ngelihat sebentar-sebentar aja nggak apa-apa, karena memang setiap peserta didik itu sudah punya mentinya masing-masing dari Menti by Mentors, dari menti komputer tadi, gitu. Nah, ini masuk ke yang laboratory kinesthetic atau simulation laboratory. Nah, untuk simulation laboratory ini ya, kita lihat dulu di sini ada denah gitu ya teman-teman. Anggaplah ini denah suatu ruangan, ada 3 section. Section ini sebenarnya bisa banyak teman-teman, tapi di sini, kita, simulasinya ada 3 gitu. Nah, setiap section ini itu sudah ada mentinya gitu, bahasanya sudah ada sistem menti. Sistem mentinya dari mana sih, Kak? Eh, maaf, sistem mentinya sih dari mana sih? Jadi sistem mentinya itu dari Eee, proyektor yang sudah kita pasang. Jadi di dalam proyektor itu ada, speaker, mikrofon gitu ya. Jadi, nanti aku jelasin simulasinya setelah ini ya. Jadi ini untuk denah ruangannya dulu. Jadi setiap section itu punya yang namanya sensor, teman-teman. Jadi ketika, sensor ini dihampiri gitu atau terkena dengan peserta didik atau orang di sekitarnya, maka sistem Menti ini akan membaca bahwa, oh ada peserta didik yang ingin belajar. Nah ini seperti ini ya contohnya ya teman-teman. Nah ini, simulasi bagaimana sistem Menti di simulation laboratory ini merespon gitu ya. Nah ini anggaplah ini ada proyektor, proyektor Menti gitu ya, ada speaker dan juga ada mikrofon yang sudah include ke dalam proyektor tersebut ya. Nah di sini contoh ada meja yang isinya 3 tools ini, ada 3 benda ini, ada pulpen, paper, dan scissors gitu ya. Nah, ini misalkan peserta didiknya, sorry bentar. Nah, setiap benda-benda ini teman-teman akan kita berikan sensor. Jadi apabila si peserta didik ini ngambil benda A, pulpen, maka sensor akan membaca dan Menti akan mulai merespon. Contoh seperti ini. Nah, what will you do when holding a pen? Nah, dia nanya nih misalkan ke peserta didik, apa yang akan kamu lakukan kalau misalkan memegang suatu pulpen? Nah, otomatis peserta didik akan menjawab. Dan karena ada sistem tadi seperti layaknya Siri, Alexa, dan teman-temannya itu, Eee, Menti ini juga akan merespon gitu apabila ada suara yang masuk dari mikrofon. Nah, "Try writing something on the paper," gitu. Nah, dari sini, Menti mengharapkan peserta didik untuk mengambil paper yang ada di depannya. Nah, ini contoh, diambil otomatis sensornya akan membaca juga dan Menti akan mulai merespon lagi, "What will you write?" gitu. Dan akhirnya peserta didik mencoba untuk menjawab, "My name maybe." Nah, setelah ini, ya balik lagi, Menti akan kembali merespon. Nah, oke then, gitu. Nah, jadi itulah, sekedar penjelasan singkat bagaimana, Menti itu bekerja di institusi institusi yang sudah bekerja sama dengan Menti by Mentors, gitu, teman-teman. Ya, jadi mungkin itu aja, eee oh ya, mohon maaf sedikit, ini contoh aja simulasi kalau misalkan peserta didiknya itu udah pergi gitu ya teman-teman dari cakupan sensor, otomatis Menti akan membaca bahwa ternyata peserta didik ini sudah selesai belajar di section tersebut. Apabila peserta didik itu mendekati section lain, maka section itu akan membaca, "Oh, oke sensor gua kena nih. Oke, sensor saya kena nih. Oke, berarti, eee, ada peserta didik yang ingin belajar dan akan merespon hal yang sama seperti tadi." Jadi seperti itu teman-teman, untuk simulasinya apabila ada yang mau ditanyakan soal Menti by Mentors, bisa ditanyakan ke tim dari Menti by Mentors. Ini ada slogan kita, "With Menti, get success guarantee." Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore menuju malam. Sekian dari saya. Terima kasih.